Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, saya Syahda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word, terutama di Windows. Jadi pada video ini saya akan membuat daftar isi di mana posisi dari makalahnya itu masih kosong atau belum ada isinya. Jadi untuk membuat daftar isi secara otomatis itu nantinya kita akan menggunakan heading style yang ada pada tab Home di bagian Styles. Nah, kita akan menggunakan 4 heading saja. Yang pertama ada normal, heading 1, heading 2, dan heading 3. Nah, fungsi dari masing-masing heading itu apa sih? Jadi, fungsi dari masing-masing heading itu yang pertama, fungsi heading 1 itu nantinya untuk kita membuat judul dari bab. Contohnya ini, bab 1 pendahuluan. Nantinya itu akan memakai heading pertama. Sedangkan yang heading kedua itu nantinya dipakai untuk judul dari subbab. Contohnya ini yang 1.1 latar belakang atau 1.2 ruang lingkup permasalahan. Lalu heading ketiga itu digunakan apabila di dalam subbab tersebut itu terdapat bab lagi. Contohnya yang ini 1.2.1, 1.2.2. Nah, sedangkan yang normal itu untuk isi dari teks atau isi dari makalahnya. Contohnya yang ini, isinya. Langsung kita mulai. Jadi hal yang pertama kali kita lakukan itu adalah memodifikasi keempat heading yang tadi sudah disebutkan. Pertama, kita akan memodifikasi heading yang normal. Caranya, kita klik heading yang normal, lalu klik kanan, klik modify, lalu kita tentukan font yang nantinya kita akan gunakan untuk isi dari laporan atau makalah kita. Di sini saya akan mencontohkan untuk laporan atau jurnal standar, yaitu menggunakan Times New Roman, lalu ukurannya 12, lalu ratanya rata kiri. Tapi ini nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lalu selanjutnya untuk heading 1, kita modifikasi, klik kanan, modify, kita atur juga fontnya mau apa, ukurannya di sini saya pakai yang standar untuk judul bab 14, lalu saya bold, lalu posisinya di tengah, rata tengah. Klik OK, lalu untuk heading 2 kita atur juga, kita klik kanan, modify, kita atur fontnya apa, lalu ukurannya, lalu bold, rata kanan, rata kiri maksudnya. Lalu klik OK. Selanjutnya heading 3 kita atur, klik kanan, modify, fontnya apa, ukurannya berapa, bold, lalu rata kiri. Lalu kita klik OK. Setelah memodifikasi keempat heading tersebut, kita bisa langsung memulai untuk membuat laporannya. Hal yang pertama kali kita lakukan untuk membuat laporan itu biasanya kita membuat judul dari bab. Nah, untuk membuat judul dari bab, kita gunakan heading pertama. Kita tinggal pencet heading pertama, lalu kita ketik judul babnya. Contohnya, bab 1 pendahuluan. Nah, biasanya untuk penulisan judul bab itu seperti ini kan. Bab 1 baru di bawahnya pendahuluan. Tapi untuk sekarang kita jangan langsung pencet enter, tapi kita pencet shift plus enter. Mengapa? Nanti akan saya jelaskan di akhir. Lalu sudah, kalau untuk membuat judul dari bab, kita hanya perlu memencet heading, lalu kita langsung tuliskan judul dari bab tersebut. Kita contoh lagi, misalnya kita mau buat judul bab 2. Kita tinggal pencet heading pertama, kita tulis bab 2, shift plus enter, misalnya pembahasan. Nah, udah. Nah, fungsi dari heading ini apa sih? Nah, fungsi dari heading ini memudahkan kita untuk menavigasi atau pindah tempat dari satu lembar ke lembar lain. Kita misalnya pencet Ctrl F, nanti akan muncul tab navigasi. Nah, ini misalnya kita dari bab 2, kita ada di halaman 2, halaman berapa ya? Pokoknya kita ada lagi di bab 2, terus kita mau ke bab 1 itu kita tinggal pencet ini aja, bab 1 pendahuluan. Nah, itu kalau pakai heading itu kita bisa dengan mudah pindah dari bab 1 ke bab 2, kita nggak perlu capek-capek lagi nge-scroll, apalagi kalau babnya itu udah banyak banget. Itu kita bakal capek nge-scroll, jadi kita ngegunain heading style. Nah, selanjutnya setelah membuat judul dari bab, kita akan membuat judul dari subbab. Caranya gimana? Caranya kita arahin dulu kursornya ke sebelah kiri, lalu kita klik heading kedua. Nah, untuk judul dari subbab ini, kita perlu numberingkan 1.1, 1.2. Nah, maka dari itu kita harus buat heading style baru yang ada numberingnya, tapi berdasarkan heading kedua.
Cara buat heading style baru yang ada numberingnya itu gimana sih? Caranya itu kita klik ini, lalu kita klik list number yang ada tingkatnya yang ini. Lalu ini kan masih satu tingkat, kita klik, kita change list levelnya, kita ganti ke level kedua. Nah, kita tulis aja contohnya latar belakang. Nah, kita buat heading style baru berdasarkan format yang ini, yang ada numberingnya. Caranya gimana? Caranya kita blok teks ini, klik panah bawah, kita create a style, kita buat style baru namanya subbab. Untuk subbab, jadi subbab 1.1 kita namain itu aja. Lalu kita klik modify. Nah, ini stylenya itu based on heading kedua, tapi yang udah ada numberingnya gitu. Lalu yang style for following paragrafnya itu kita ganti ke normal. Ini itu biar kalau kita habis ngetik judul subbab, pas kita enter itu kita langsung ke heading normal. Gini nih, kita klik OK dulu. Kan ini kita udah nulis judul subbab, jadi pas kita enter, nah kita langsung masuk ke normal. Kita langsung bisa ngetik. Nah, biasanya aku ratain dulu nih. Untuk ngetik isinya aku ratain pakai ini, ratain biar sejajar. Nah, lalu tinggal tulis latar belakangnya adalah titik. Nah, kita punya heading style baru namanya subbab 1.1. Ini itu untuk judul subbab untuk bab pertama. Jadi kalau kita mau buat judul subbab yang baru lagi, misalnya kita tinggal pencet aja yang ini subbab 1.1, kita tulis misalnya rumusan masalah. Lalu kita mau buat lagi subbab yang ketiga, kita tinggal pencet ini tujuan misalnya. Nah, itu gitu aja kalau untuk judul subbab dari bab 1. Nah, ini langsung masuk ke navigasi nantinya. Selanjutnya, apabila di dalam subbab tujuan ini ada subbabnya lagi. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal klik enter, lalu kita klik dulu subbab pertama, lalu kita klik tombol tab pada keyboard. Nah, langsung muncul ini subbab dalam subbab 1.3.1. Lalu misalnya kita tulis tujuan 1. Nah, untuk membuat subbab dalam subbab ini, kita harus buat heading style baru berdasarkan format ini, format yang numberingnya 3 level. Cara buat heading style barunya sama kayak tadi, kita blok, kita klik ini panah bawah, create a style, misalnya subbab 1.2, buat subbab dalam subbab ya ini. Nah, modify. Nah, style based on-nya ini kita harus based on heading ketiga. Sedangkan style for following paragrafnya sama, kita kayak tadi kita atur jadi normal. Jadi setelah kita enter itu nantinya bakal balik ke heading normal. Nah, contohnya gini. Kan tujuan 1. Pas enter, nah ini bakal balik ke normal. Nah, biar rapihnya kita ratain pakai ini, misalnya tujuan 1 adalah titik-titik-titik. Nah, terus misalnya masih mau ada lagi nih, di dalam tujuan tuh ada 2 subbab baru. Kita tambah aja ini pakai yang ini, subbab 1.2, tujuan 2. Udah kayak gitu aja. Kalau mau buat yang subbab yang ini, tinggal pakai yang ini. Misalnya manfaat. Udah, nanti ini masuk ke navigation lagi. Kayak gini. Nah, untuk bab 2 itu gimana? Nah, untuk bab 2 itu sama kayak tadi, kita harus buat style baru. Untuk judul subbabnya itu kita harus buat style baru yang depannya itu 2.1. Caranya gimana? Sama. Untuk judul subbab itu, pertama kita pencet heading kedua, kita klik ini, numbering, tapi kita ini ganti ininya, define new multi-level list. Kita ganti, kita klik more. Kita ganti start at-nya itu start at 2. Start at 2, oke. Nah, lalu kita klik lagi, kita change list levelnya ganti ke yang level 2. Nah, udah kayak gini. Kita misalnya di pembahasan itu pengertian. Nah, kita buat heading style baru berdasarkan formatting numbering yang depannya tuh 2.1. Kalau tadi itu kan yang subbab 1.1 itu formattingnya tuh berdasarkan ini nih 1.1. Kalau yang ini kita buat heading style baru yang depannya 2.1.
Caranya sama, klik bawah, create a style, misalnya subbab 2.1, modify, style based on-nya heading kedua, following paragrafnya normal, oke. Terus udah, nanti ini bakal muncul heading style baru yaitu subbab 2.1. Ini untuk judul subbab. Jadi kalau mau buat lagi misalnya penyebab, terus kita buat akibat, langsung tinggal kita pencet heading style yang ini. Terus misalnya di dalam subbab ini mau ada subbab lagi di dalam yang akibat. Caranya kita enter sama kayak yang satu tadi. Kita klik yang ini dulu, kita klik tab akibat 1, lalu kita blok, kita buat heading style baru berdasarkan format yang numberingnya tuh 3 level. Kita create a style, kita kasih nama subbab 2.2, kita klik modify, ininya style based on-nya, based on heading ke 3, style for following paragrafnya normal, klik OK. Udah, jadi kita punya heading baru, heading style baru. Akibatnya adalah titik-titik-titik. Nah, jadi di setiap bab itu kita harus buat heading style baru untuk judul subbab. Contoh cepatnya aja, misalnya kita buat lagi nih bab 3, kita tuh harus buat lagi heading style baru yang depannya 3.1. Caranya sama kayak tadi, kita pencet heading 2, ini kita pilih ini, tapi kita define new multiple list yang start at-nya start at 3. Terus kita ganti ininya levelnya, level yang ini level kedua. Terus nanti sama kita buat format baru, kita buat format heading style baru, create a style, judulnya kita atur. Nah, misalnya kalau udah kita buat semua bab ya, misalnya ini kita cuma punya 2 bab, langsung kita buat daftar isinya. Nah, untuk buat daftar isinya, kalau udah beres semua, kita misalnya mau taruhnya itu di halaman sebelum bab 1. Kita arahin kursornya ke sini, kita klik insert, blank page, lalu muncul halaman baru. Lalu kita ke home, kita ke heading 1 untuk buat judul halamannya, itu halamannya daftar isi. Nah, untuk buat daftar isinya gampang banget, kita tinggal ke tab references, kita pilih table of content. Ini sama aja, kita pilih yang table of content aja. Nah, langsung muncul daftar isinya, langsung jadi. Jadi kita nggak usah ribet-ribet buat gitu. Ini kita hapus aja. Nah, ini langsung jadi. Nah, daftar isi itu ada di halaman 1. Terus bab 1 pendahuluan ada di halaman kedua, bab 2 pembahasan ada di halaman ketiga. Nah, lewat daftar isi juga kita bisa langsung akses ke halaman babnya. Misalnya kita mau ke bab 2 pembahasan. Ini ada tulisannya, Ctrl plus klik to follow link. Jadi kita tinggal pencet Ctrl, terus klik. Nah, langsung pindah ke bab 2 pembahasan. Nah, ini mudah banget. Nah, by the way, tadi ingat nggak sih pas di judul bab itu, aku bilang harus shift plus enter. Nah, itu kenapa? Kenapa harus shift plus enter? Biar hasilnya tuh nantinya nggak kayak gini nih. Misalnya ini nggak pakai shift plus enter ya. Nah, oh ya, by the way, kalau kalian misalnya udah buat daftar isi, tapi kalian ngelakuin perubahan di isi laporan atau makalahnya, kalian bisa tinggal ini, klik tabelnya, terus kalian klik update table, terus klik yang update entire table. Nah, nanti langsung berubah. Langsung nyesuaiin sama yang baru. Nah, kalau nggak pakai shift plus enter tuh, nanti jadinya kebacanya kayak gini nih. Bab 1, terus pendahuluan. Tuh, kebacanya kayak gini. Jadi, kebacanya kayak misah baris gitu. Jadi, kita pakainya itu shift plus enter. Biar kebacanya itu tetap satu baris. Jadi heading style ini walaupun kelihatannya ribet, tapi sekali kalian udah buat itu, kalian bisa save di Microsoft kalian. Caranya itu kalian tinggal klik di sini, di heading style-nya, lalu klik kanan, klik modify, lalu klik yang new document based on this template. Nah, terus lakuin ini di semua heading style yang tadi udah kalian modifikasi atau udah kalian buat. Nah, ini automatically update-nya jangan di checklist ya, jangan di checklist. Nah, terus jadinya kalau kalian buat dokumen baru itu, si heading style-nya itu tetap ada gitu, nggak hilang. Jadi kalian tinggal langsung buat aja gitu. Jadi heading style ini selain untuk buat daftar isi itu,
ngemudahin kita juga buat ngenavigasi, terus si laporannya juga jadi lebih rapih gitu. Nah, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, sama subscribe. Bye-bye.